Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam hari yang mulia ini, di bulan Zulhijjah yang mulia ini, serta di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, marilah sama-sama kita istiqamah di dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya semampu kita. Karena hanya dengan takwalah kita semua berhak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan kesuksesan abadi di dunia ini maupun sampai kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan saat-saat istimewa bagi yang mampu mengisi dengan kebaikan di dalamnya. Inilah hari-hari terbaik di muka bumi. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kelebihan dan keutamaan yang tidak dijumpai di hari-hari yang lain. Sangat jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita kemuliaan 10 hari ini. Sebagai bukti keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Fajar dan malam 10 awal Zulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi fajar, demi malam yang 10. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam mengartikan ayat kedua. Pendapat yang sahih sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Quran surah Al-Hajj ayat 28. Dan sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dan jumhur ulama memahami bahwa kata ayyam ma'lumat di sini adalah 10 pertama dalam bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan motivasi kepada kita untuk tidak melewatkan begitu saja kesempatan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya, tidak ada hari di mana amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah?" Beliau pun menjawab, meskipun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada para sahabat dan umatnya untuk tidak menyia-nyiakan keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Bahkan perbandingannya dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Motivasi itu disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain karena banyaknya manfaat dan agungnya kemuliaan pada hari itu. Di antara hari tersebut terdapat hari Arafah dan hari penyembelihan kurban, sekaligus menjadi hari pelaksanaan ibadah haji. Semuanya tidak diragukan kemuliaan dan keagungannya. Umat Islam sepakat bahwa hari-hari tersebut merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut pun juga memberikan pemahaman bahwa adanya keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah secara khusus meniscayakan hari-hari tersebut lebih mulia dari hari yang lainnya. Semua ibadah dan amal kebaikan yang dilakukan saat itu lebih mulia dan lebih besar pahalanya daripada hari-hari yang lainnya. Oleh karena itu, tidak heran jika Rasulullah SAW sangat memotivasi para sahabat dan umatnya untuk melakukan ibadah dan amal kebaikan pada hari-hari tersebut. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari sekian banyak amal yang bisa kita lakukan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah, setidaknya ada 5 amal yang teramat sayang jika tidak sampai kita kerjakan. Amalan yang pertama, menunaikan sholat tepat waktu secara berjamaah di masjid dan sekaligus memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ibadah sholat adalah perbuatan yang paling efektif dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu amalan yang kedua, melaksanakan puasa selama 9 hari terhitung sejak hari pertama sampai 9 Zulhijjah. Seperti halnya sholat, menunaikan puasa menjadi ladang amal yang bisa kita kerjakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan langsung membalas ibadah puasa seorang hamba. Di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan sebagian istri Rasul mengatakan, yang artinya, biasanya Rasulullah SAW puasa 9 hari di bulan Zulhijjah, puasa Asyura di tanggal 10 Muharram, dan 3 hari pada setiap bulan. Permulaan 2 Senin dan 2 Kamis pada setiap bulannya. Hadis riwayat Ahmad. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu amalan yang ketiga, memperbanyak membaca takbir, tahmid, tahlil dan tasbih pada 10 hari pertama Zulhijjah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh di dalamnya yang lebih dicintai olehnya daripada hari yang 10, yakni 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Karenanya perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, kita dianjurkan memperbanyak zikir pada 10 pertama di bulan Zulhijjah. Di antara zikir yang diperbanyak adalah melafalkan tahlil, takbir dan tahmid. Selain itu, dianjurkan memperbanyak membaca doa di sepanjang hari Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmizi yang artinya, sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah. Sebaik-baiknya yang aku dan para nabi sebelumku mengucapkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kalimat tersebut adalah doa. Tapi di mana kalimat meminta dari doa tersebut? Apa yang sesungguhnya sedang diminta oleh seseorang yang mengucapkan doa tersebut? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya jika kita memahami makna dan menyadari implikasi dari doa tersebut, maka seluruh permintaan terkandung di dalam doa tersebut. Jika kita mengucapkan doa tersebut dengan khusyuk, maka Allah akan memperhatikan diri kita dengan penuh perhatian. Dan seluruh permintaan umatnya, baik di masa lalu
dan masa yang akan datang tidak sebanding nilainya dengan perhatian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Karenanya orang-orang beriman harus mengucapkan doa tersebut pada hari Arafah, baik ketika mereka melaksanakan manasik haji maupun tidak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu amalan yang keempat, melaksanakan puasa hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Dan tentang keutamaan puasa Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Imam Muslim yang artinya, puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu amalan terakhir, amalan yang kelima, yakni menyembelih hewan kurban. Sebagaimana menyembelih hewan kurban adalah suatu sunnah Rasul yang syarat dengan hikmah dan keutamaan. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hari kiamat nanti hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Walhasil 10 hari awal bulan Zulhijjah merupakan 10 hari istimewa bagi kaum muslimin karena sangat penuh dengan kemuliaan. Dan sudah sepatutnya hari-hari mulia itu dijadikan kesempatan untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat menjalankan kewajiban, menambah ibadah sunnah dan melakukan berbagai kebaikan melebihi kesehariannya. Yakni dengan menjalankan amalan-amalan yang disebutkan tadi di awal, yakni melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan memperbanyak sholat sunnah, melaksanakan puasa-puasa sunnah, memperbanyak membaca zikir, kalimat takbir, tahmid, tahlil dan tasbih, dan melaksanakan puasa hari Arafah serta menyembelih hewan kurban. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita amalkan sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dalam menunaikan setiap ibadah dalam hidup kita. Bagi saudara kita yang belum bisa berkurban di tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rizkinya dan melunakkan hatinya sehingga bisa berkurban tahun depan. Dan bagi saudara kita yang berkurban di tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niatnya dan terima ibadah kurbannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan keluarga kita untuk selalu istiqamah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim
واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.